nih lu di sini jiwa-jiwa lonte lu harus keluar nih. Anjir. Ya udah, akhirnya gue harus nurutin dia dan gue daripada gue target gue nggak tercapai, ya udah gue kayak jual diri aja. Ya itu bukan hal yang ini lagi. Dipegang-pegang tuh maksudnya dipegang-pegang gimana? Sampai itu lu dipegang. Oh sikat tuh bos lo. iya, terus akhirnya gue cabut. Panjang masih bersama gue Nisa Latas. Halo teman-teman sebelum ngobrol virtual. Aduh selalu ya, setiap episode yang bakal rilis nih yang gue syuting, gue tuh selalu punya cerita-cerita menarik untuk teman-teman sebelum ngobrol virtual. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang SPG dan dia akan kupas tuntas sisi gelap seorang SPG. Langsung aja. Hai, halo. Hai cantik. Oke, ini kita ngomongin masalah SPG. Lo SPG apa? SPG rokok lah ya, ada. Oke, rokok paling lumayan lah ya uangnya ya dibandingin yang lain. Lumayan. Karena dia kan ada yang grade, ada yang harian, ada yang bulanan juga kan. Cuman kalau gue itu lebih suka yang harian. Karena kalau bulanan itu bener-bener kayak lu terpaku banget sama nggak ada apa sih namanya? Fee lah gitu lah. Maksudnya kalau bulanan tuh lu bulanan aja. Kalau harian kan lu ada masukan-masukan setiap hari. Kalau misalkan lu nggak mau hari itu kerja juga nggak jadi masalah. Nggak terikat ya maksud nggak terikat. Ya. Tapi kan maksudnya kalau bulanan itu kan jatuhnya reguler ya. Reguler. Terus kalau reguler kan berarti ketahuan tuh kerjaan lo, ketahuan tuh tiap bulan lo dapat sekian. Gitu. Tapi kalau gue lebih suka harian sih ketimbang bulanan karena gue kalau misalkan kerja itu nggak bisa full bener-bener capek banget gitu loh. Kalau gue jadi gue mendingan kayak ngambil seminggu itu bisa kayak 5 hari 2 harinya gue libur aja gitu. Kalau reguler kan lu cuma libur sehari seminggu kan. Kalau yang harian serah lo. Ya bebas ya. Jadi lo pengen kerjaan lo nih lebih fleksibel aja. Nah kalau rokok tuh berapaan sih? Ininya maksudnya fee-nya? Fee-nya. Dia kan kalau rokok itu tergantung grade. Kalau misalkan lo grade-nya yang oke banget nih yang kayak Chinese gitu, dia ada di grade A. Nah itu fee-nya tuh ya lumayan bisa 800-an, 900-nya sehari. Sehari? Iya. 800-900 ribuan? Kalau yang B, wow. Kalau yang grade B sama C tuh ya 500, 3,5. Apalagi kalau yang grade C tuh 3,5. 3,5 pokoknya standarnya paling kecil 3,5 ya? 3,5. Paling besar di 900-an. Itu udah bersih? Udah bersih. Itu ada target nggak sih? Ada dong. Kalau SPG itu tetap ada target. Makanya kenapa gue mau ceritain gimana sih lu buat target itu tuh buat ngejual rokok tuh nggak semudah itu. Apalagi emang targetnya apa sih? Mas lo kan jualan rokok nih. Emang susah jualan rokok? Sebenarnya enggak sih, tergantung rokoknya itu. Karena kan lu tuh apa namanya? Kok gue jadi skip ya? Kebanyakan ngerokok nih jangan-jangan. Iya, kebanyakan ngerokok. Kenapa? Terus enggak, kalau misalkan rokok itu kan tergantung lu tuh ditempatinnya tuh di mana. Kadang tuh gue ditempatinnya itu yang tempat yang bener-bener sepi banget dan orang-orangnya tuh nggak ngerokok itu. Misalkan kayak di pasar, rata-rata tuh orang-orang di pasar tuh ngerokoknya tuh nggak yang gue jual. Rokok abang-abang lah gitu ya biasanya ya. Nah yang gue jual ini tuh sebenarnya targetnya itu bukan ke situ, konsumennya itu bukan ke situ. Nah gue pernah bener-bener ngedapetin tempat yang bener-bener zong banget itu menurut gue harus putar cara gimana rokok gue itu habis. Karena gue ngejual rokok tuh bukan cuman satu bungkus rokok atau 2 bungkus rokok ya, bisa berselop-selop. Kan berapa slop targetnya sehari itu? Gue target sehari itu bisa 3 slop, 4 slop. Itu harus terjual? Harus kejual. Kalau nggak terjual gimana? Ya gue harus nombok. Lo nombok? Nombok. Banjir, nomboknya berapa? Sesuai yang ditargetnya itu. Misalkan gue kejual cuma 1 slop rokok doang, berarti lo nomboknya 3 slop. 1 slop rokok tuh berapa harganya? Ya tergantung rokoknya. Rating di berapa? 100 ribuan gitu ada? Lebih lah. Rokok aja misalkan rokok aja itu lu bisa 35 ribuan ya. Satu bungkus? 1 slop itu ada berapa bungkus? Lu kaliin tuh berapa? Ada berapa sih 1 slop? 12. 35 kali 12, 300 ribu lebih. Iya. Banjir kalau 4 sejutaan.
fee-nya nggak seberapa, Cong. Iya, makanya gimana caranya lu tuh harus putar tuh otak lu buat ngejual rokok lu itu. Nah, terus apa yang lo lakuin untuk bisa sampai ngabisin target lo itu, ngejual si 4 slot rokok itu? Gue waktu itu ceritanya gini ya. Waktu itu gue bener-bener buntu banget. Akhirnya gue minta sama TL gue itu buat minta kasih tau lah gimana nih caranya biar rokok gue tuh cepet kejual dan gue cepet pulang. Terus dia bilang kayak gini, gue kasih tahu caranya, tapi lu harus bener-bener tekunin itu karena lu di sini posisinya lu nggak main-main, ngerti nggak? Iya, Lu kerja itu kayak nggak main-main. Terus akhirnya ya udah oke lah gitu. Akhirnya gue dibawa nih ke suatu tempat dan itu tuh banyak kakak-kakak Cina gitu. Dia lagi makan-makan, lagi ngebir-ngebir, lagi minum-minum. Terus ya udahlah tuh akhirnya nih lu di sini jiwa-jiwa lonte lu harus keluar nih. Anjir. Ya udah, ya akhirnya gue mau gimana? Ya udah, akhirnya gue harus nurutin dia dan gue daripada gue target gue nggak tercapai, ya udah gue kayak jual diri aja. Maksudnya kayak jual diri aja tuh gimana? Ya gue samperin ke Koko itu. Di rokok dapat lo gitu. Iya, kayak kasarnya gitu. Serius? Serius gue. Ya lu gimana cara nge-follow up-nya? Iya jual lonte gue keluar lah kayak Serius? Serius? Kok bantu dong. Terus dia kayak enggak, aku nggak ngerokok itu. Tapi kamu dirokok kan? Gitu. Iya. Jadi lantai banget gue. Lantai banget ya. Aku nggak ngerokok itu. Gue nggak ngerokok itu kata dia. Bantu dong kok. Aku harus nyampe target gitu. Terus akhirnya dia bilang kayak ya udah lu kalau misalkan mau gue beli, ya udah lu temenin gue dulu, kata dia gitu kan. Temenin makan, minum kayak gitu-gitu. Ya, tapi janji harus beli semuanya. Gue bener-bener kayak harus nemenin dia, tapi gue maunya dia beli semua rokoknya, rokok gue. Terus dia nanya gitulah semuanya berapa gitu. Ya gue bilang aja 1 juta nih ya kok, aku temenin dia sampai Koko mabok. Ya udah, kira gue deal nih, kira gue mau deal, kira gue nemenin dia minum, makan segala macam di situ sama teman-temannya. Ya udah tuh, kira besokan berikutnya juga gue sama kayak gitu juga, cuman gue beda Koko nih. Nah terus si Koko yang berbeda. Si Koko yang berbeda. Cuman tapi posisinya gue bener-bener sama kayak gitu lagi. Jojo lonte gue keluar nih, sampai gue ketemu sama Koko yang dia tuh bener-bener hidup sendiri dan dia nggak punya siapa-siapa. Terus gue dipelihara, hehe. Ya. Dikawinin nggak? Enggak. Dikawinin dong, cuma nggak dinikahin. Oh iya. Akhirnya itu si Koko itu yang miara lo, yang selalu beli rokok lo atau gimana? Iya, gue selalu ngelempar rokok gue ke dia. Oke. Akhirnya rokok dia ya dibagi-bagiin ke teman-temannya. Lo gimana caranya? Maksudnya bukan gimana caranya, aduh salah. Gimana ceritanya lo bisa sampai dipiara sama itu Koko? Karena mungkin dia kasihan kali ya sama gue ya. Kayak, duh kamu kasihan banget sih, capek ya jadi SPG terus kayak gitu-gitu. Terus yang gue tuh sampai kayak, kok tolong dong, aku tuh udah capek banget. Jadi kayak gini tuh gue udah capek banget. Karena gak cuman Koko dong yang aku tawarin. Tapi banyak yang lain dan mereka tuh yang bener-bener sampai lo dipegang-pegang tuh, ya itu bukan hal yang ini lagi. Dipegang-pegang tuh maksudnya dipegang-pegang gimana? Sampai itu lo dipegang? Sampai bener-bener dilecehin gue. Di tempat umum? Iya. Enggak dong. Jadi tuh mereka tuh kayak punya kubu sendiri gitu. Dia tuh kayak punya circle sendiri dan dia tuh setiap malam tuh di situ. Gue tahu tempatnya. Jadi gue tuh kalau misalkan gue udah capek banget ngejual ke tempat lain, gue opsi terakhir gue di situ. Oke. Akhirnya gue ya udah ngikutin mereka, gue minum-minuman juga, gue kerja tuh, jadi gue nggak kerja, jadi gue cuma nemenin dia doang, nemenin mereka. Ya karena kan mereka masa udah beli rokok lo kan, jadi lo nggak perlu muter-muter kemana-mana lagi, bener. Udah pasti kebeli di situ. Terus ya udah, akhirnya gue ketemu sama si Koko ini. Tapi sekarang dia udah meninggal, kasihan banget ya. Terus gue nggak punya ini lagi deh,
sakit karena dia udah hidup sendiri, terus dia nggak ada yang Ngurus. Makanya dia pas ketemu sama gue tuh dia bener-bener happy banget gitu, se-happy itu. Tapi dia nggak mau yang kayak aduh ya kamu nikah aja sama aku, enggak. Cuman dia bener-bener mau pelihara gue aja. Apa sih kasarnya, peliharaan mungkin enggak ya, cuman dia kayak apa sih, nganggep gue Ngidupin lo. ngehidupin gue aja. Sampai semuanya gue dibeliin, gue minta apa aja dibeliin. Apa aja yang dikasih sama lo, sama si almarhum, dari almarhum pokok ini? Oke, itu gue dikasih akses apart, terus dikasih mobil, terus gue dikasih handphone. Dan itu handphonenya tuh bukan cuma satu doang, kayak Samsung, iPhone. Terus pas kehilangan dia tuh kayak anjir lah, gue udah gak punya apa-apa lagi sekarang gitu, kayak ngedrop. Iya mungkin ya, karena dari awal pas ketemu dia tuh beberapa hidup gue tuh seenak itu. Mobil Dikasih sama dia. atas nama lo? Enggak, atas nama dia. Makanya pas dia udah nggak ada ya udah gue udah nggak punya lagi. Okay. Jadi yang dikasih sama dia tuh cuman yang gue punya, yang gue bener-bener gue handphone, terus perhiasan, uang gitu doang. Nggak yang bener-bener pure apart atas nama gue kayak gitu. Ya udah. Kalau tujuannya dia ngebantu lo aja gitu ya saat itu ya. Bener. Biar lo juga maksudnya nggak yang kayak warawiri kesana kemari. Tapi gue tetap bandel. Walaupun gue udah dikasih sama dia, emang jiwa-jiwa lonte gue kayak masih kurang. Namanya manusia kan pasti kan kurang terus ya. Ya gue juga ya udah, gue tetap masih jadi SPG, gue tetap masih keliling-keliling, gue masih ketemu sama koko-koko yang lain, gue masih suka minum-minuman sama koko-koko yang lain gitu. Tapi pernah nggak sih maksudnya saat lo nawarin rokok gitu kan ke koko-koko ini atau ke siapapun ya intinya si klien lo, ada nggak sih sampai ngajak lo tidur? Ada dong, ada banget, kayak sampai dia tuh sampai kayak lu mau gue bayar berapa sampai lu tuh nggak mau tidur sama gue gitu. Ya gue bilang ya gue nggak mau. Gue kalau udah nggak mau tuh gue nggak mau. Kenapa lo nggak mau saat itu? Karena gue udah posisi gue di situ udah punya si koko itu. Mungkin kalau gue belum, gue mau jabanin itu. Karena gue nggak punya ya hidup enak itu. Maksudnya kayak gila lu cuman kayak gitu doang dibayar gede banget cuy. Gue gitu sampai ditawarin sampai angka 2 digit. Buat tidur sama si koko itu. Tapi gue gak mau. Karena gue udah ngerasa gue udah dapet dari si koko itu, ya udah. Mungkin kalau maksudnya gini, sebelum lo kenal sama koko yang sempat ngidupin lo, tapi sempat ada juga yang ngajakin lo untuk check-in gitu. Ada. Beli rokok lo tidur sama gue. Ada. Tapi gue di situ posisinya ada double job lah ya kasarnya. Sama aja kayak gue jual rokok juga, gue jual diri juga. Karena berarti bayarannya beda. Bayarannya beda dong. Oke, tapi rokoknya tetap dibeli. Tetep lah. Kalau misalkan lu cuman tidur terus lu cuman bayar rokok doang, murah banget gue. Enggak, gue iya. Rokoknya. Iya lah, nggak mau gue harus buat perjanjian kalau misalkan lo mau ya udah lo boleh gitu. Tapi lo kasih gue uang. Tapi lo kasih gue uang, lo mau kasih minta gue. Di berapa? Gue minta di 5. Dibungkus tuh 5 juta. Bungkus say. Short time. Hah? Short time. Nah, sekarang lo udah gak punya koko kan nih? Enggak. Terus lo masih berarti SPG-an? Enggak. Udah enggak. Karena makanya kenapa gue bilang udah deh, kayak gue udah capek deh kayak gitu-gituan, kayak ya udah gue stop semuanya sih. Sekarang udah gue kerja aja. Ternyata jadi kerja susah ya. Nah, kan. Susah banget ya. Karena udah keenakan gue. Dan lo dapet, maksudnya dulu tuh lo dapet duit tuh gampang banget easy gitu peasy banget gitu. Sekarang tuh kayak anjir lah, susah banget, sampai keringet sampai BH gue. Sampai BH lo basah ya kan? Basah, sampai kancut tuh basah. Dari duit aduh. Lo kerja apa sih sampai celana dalam liputan banget? Enggak, gue kerja di daerah ya, ada di Menara deket lah pokoknya. Apa itu? Klub? Enggak, finance. Finance. Oke. Halal lah ya. Halal dong.
Tapi Sekarang masih udah. ada koko-koko yang hubungin lo nggak? Ayolah beb, yuk cus. Kemarin. Jadi tuh gue sebelum apa pernah kerja di daerah juga kan. Oke. Cuman ini bagiannya gue adminnya kayak furniture gitu. Terus yang punya tuh koko. Nah, Lo sikat tuh bos lo. iya, terus akhirnya gue cabut. Kenapa Gara-gara gue ketahuan sama bokapnya. Wajir. Oh, kokonya masih muda. Masih dong, seumuran gue kayak dari 25-an. Ya Yahoo dong. Enggak sih. Terus Ya, karena gue ngerasa gue nggak ini aja. Nggak puas aja. ya kecil ya, Wak. Ya, tapi kan emang gitu adanya Iya, ya kan. ya udah. Ya kita tahu lah yang kayak gitu-gitu ya. Tapi dia baik banget sih, bener-bener kayak gue sampai dibilang anak emas gitu. Makanya kenapa gue keluar, karena gue bener-bener dirasisin di kantor gue. Jadi di kantor gue tuh ada Discord ya, namanya Discord. Nah, di kantor gue itu dia punya, di grup kantor gue itu punya Discord itu, dia suka cecetan gitu setiap kayak karyawan. Gue gak ada di Discord itu, gue diomongin, Wak. Kenapa diomongin apa? Diomongin. Kok lo bisa tahu lo diomongin? Jadi temen gue ada yang ngasih tau gue, lu tau gak gue lu tuh diomongin tau gara-gara lu tuh deket banget sama kok ini gitu. Tapi emang lucu kokohnya. Lucu sih, pelai botak. Pelai botak. Terus ya udah, akhirnya gue ngomong aja ya, gue nggak ada apa-apa, gue cuman senang-senang doang, pergi-pergi kayak minum-minuman doang, kan lu tau sendiri gue suka minum, gue gituin aja. Ya cuma alibi-alibi gitu doang. Padahal udah cobain ya, Wak. Tapi bener-bener baik banget sih. Terus gimana cerita bisa ketahuan sama bapaknya? Dari karyawan yang itu loh, karyawan-karyawan yang ngomongin itu pada ngomong ke bokapnya. Kayak ini ya, biasa dah persaingan. Lo salah, lo harusnya jangan deketin anaknya, lo deketin bapaknya. Bener, seharusnya ya, seharusnya gue Iya. deketin bapaknya bukan anaknya. Bisa jadi tuh gitu. Salah gue berarti ya. Nggak salah sih, tapi Tapi ya gue udah. masih kontak-kontakan, tapi lewat Instagram doang sih, nggak lewat WhatsApp hi karena aja gitu ya? karena gue udah ganti handphone kan. Mhm. Gue cuma saya doang kayak lagi di mana kok gitu. Aku sekarang lagi di Thailand karena dia sekarang lagi disuruh sama bokapnya buat pegang apa sih namanya, situs gitu, situs judi. Kira dia ke Thailand disuruh sama bokapnya. Mungkin karena anaknya nakal kali ya. Di Thailand bisa lebih nakal lagi mungkin. Terus jadi, gue mau batuk boleh nggak? Boleh dong. Masa batuk nggak boleh? Boleh lah. Boleh banget. Terus ya udah, akhirnya udah apa? Tadi apa sih kita ceritanya? Ya udah lo kerja Kerja sekarang, gue kerja halal sekarang, udah nggak yang macem-macem lagi. Tapi pengen sih macem-macem lagi. Kenapa kepengen macam-macam lagi? Karena enak kali ya. Enak dapet ininya loh, Enak duitnya. dapet uangnya. Enak dapet semua-semuanya gitu, kayak udahlah gue kayak nggak perlu capek-capek lagi, gue keringet-keringetan sampai sempak-sempak. Tapi ada maksudnya sekian koko-koko ini, kita bicara di luar koko-koko yang piara lo ya. Maksudnya ada nggak sih dari sekian koko-koko yang main sama lo gitu sampai lo nya baper, atau nggak sampai lo ngerasa semua ini koko enak banget nih gitu? Ada. Tapi dia bukan Chinese sih, dia Jepang, tapi oke banget sih. Menurut gue umurnya tuh udah di angka 4-an deh. Tapi 40-an, cuman badannya tuh badan umur 20 yang kayak gitu, yang kayak gila nih. Jepang tuh kecil nggak sih? Ke Jepang? Nggak sih kayak gitu, kalau tergantung orang nggak sih? Ya nggak tahu, gue nggak pernah juga. Tergantung orang sih, tapi kalau dia oke banget sih. Oke Banget. Itu perfect banget sih menurut gue. Tapi lu sempet maksudnya intens sama dia? Intens, tapi karena dia sibuk, jadi gue kayak ya udah. Jadi gue ketemunya itu tergantung dia, bukan gue yang kayak ngemis-ngemis minta kayak ayo dong ketemu gitu, enggak. Jadi yang bener-bener dia yang harus ngubungin gue gitu.
Tapi gue ketemu dia tuh seminggu bisa 4 kalian 3 kalian lah, itu termasuk intens gak sih? Ya intens lah, Oh, gila. intens ya. Seminggu 3 Soalnya dulu gue kan ketemu kan setiap hari. Oh, oke. Jadi menurut Sekarang gue itu udah gak ada. intens, iya. 3 hari, seminggu 3 hari lah ya. 3 kali lah ya, seminggu 3 3 kali. Seminggu 3 Tapi kali. masih sampai sekarang? Udah enggak. Udah enggak? Karena gue ganti handphone. Lu ganti handphone, ganti nomor juga? Iya, ganti handphone, ganti nomor juga karena nomor gue keblok semuanya. Kan bisa ngurus ke providernya. Nggak bisa, gue udah terlambat. Jadi pas gue Karena lu keblok di itu, blok karena lo ini banyak chatting prostitusi gitu. bisa jadi kayak gue gara-gara itu deh. Jadi kan provider Ani Lonte nih gitu. Langsung gue di blacklist. Di blacklist sama provider. Langsung di blacklist gue. Tapi maksudnya SPG ya gue sih nggak, maksudnya kita ngebahas SPG-nya aja ya secara general ya, maksudnya emang kehidupannya seperti itu atau mungkin memang masih ada SPG yang baik-baik gitu? Lo baik tapi lo bisa nih baik, tapi lo juga harus jago buat jualan. Itu aja sih. Kalau misalkan lo baik tapi lo nggak jago jualan ya kayaknya jangan deh lo jadi SPG. Harusnya jadi apa? Jadi wanita baik-baik aja udah lu kerja aja. Kerja di tempat yang hal-hal aja lah ya gitu. Kalau SPG itu menurut gua ya lu kalau nggak jago jualan ya lu jago jual diri lah kasarnya gitu. Oke, karena kalau nggak jago jualan harus jago jual diri ya. Kalau misalkan emang lo kita ini ya di luar konteks lo sama koko, kalau misalkan emang lo nggak sama koko ya lu harus sama abang-abang gimana sih ya, dipegang-pegang kan kayak bang, ayo dong bang bantuin jualan aku kan gitu. Tapi kan selain koko si abang-abang ini atau siapapun itu ada nggak? Ada kuli-kuli proyek gitu-gitu. Karena kan lo dipakai sama kuli proyek. Oh enggak dong, enggak lah. Enggak. Gue nggak tahu orang juga, Cong. Gila kali. Boleh dong. Boleh dong nanya ya. Gue liat orang juga lah. Tapi dibeli? Apa dibeli? Cuman nggak yang sebanyak misalkan kayak 2-3 bungkus. 2-3 bungkus doang, dan itu tergantung rokoknya. Balik lagi ke tergantung rokok yang gue jual juga gitu. Gitu sih. Gue waktu itu pernah ya main di daerah Jakarta Pusat. Ada dia nih tempat-tempat ekspedisi gitu. Jadi tempat yang kayak buat kirim-kirim paket-paket gitu. Nah terus adalah nih gue ketemu sama kokoh juga satu. Cuman dia baik. Dia selalu ngedengerin cerita gue gitu. Cuman dia nggak sebaik yang kokoh yang royal ini sama gue. Tapi dia bener-bener jadi pendengar gue banget. Dan umurnya juga nggak tua-tua banget lah, umur 38-an lah, belum tua banget, tapi dia bener-bener ngedeketin gue banget. Maksudnya ngedengerin gue banget kalau misalkan setiap gue cerita gitu. Jadi pendengar yang baik ya. Tapi kasih lo uang juga? Kasih, cuma pakai lo juga nggak? Enggak dong. Oh enggak. Oh, dia sebaik itu ya si kokoh ya? Dia bener-bener cuma jadi pendengar yang baik aja, tapi dia nggak ada yang buat niatan yang sampai dia tuh ini, sumpah sampai gue jadi inget lagi kan tuh dia masih ada nggak ya kira-kira ya. Waktu itu dia sempat mau nawarin gue, dia bilang kayak gini, lu kalau misalkan lu udah lulus kuliah, lu kayaknya nurusin toko gue aja deh gitu. Karena dia punya toko sabun gitu, dan itu tuh udah gede banget, tapi dia nggak punya anak, nggak punya istri, dia beban hidup sendiri. Lo selalu ya ketemu koko-koko yang hidupnya sendiri? Iya gitu kayaknya ya? deh gue dipertemuin sama koko-koko yang kayak gitu deh. Soalnya dia waktu itu sempat nawarin gue kayak gitu. Dia masih hidup nggak ya? Gue pengen kesana jadinya deh. Coba aja maksudnya. Ya lu tujuan kerja ya, bukannya untuk minta dinikahin kan? Maksudnya nggak ada salahnya itu ya. Maksudnya kok gimana gitu kan? Kali aja dia bisa saya bantu. Iya. Tapi masih hidup gak ya? Ya gue gak tahu. Kan lo yang kenal. Gue udah lama banget soalnya gimana sih, udah lama banget gak keluyuran kayak gitu kan kasarnya. Gue udah lo ninggalin udah bener-bener clear, ninggalin banget itu. Setahun setengah lah. Udah lama lah ya segitu mah. Ya udah. Tapi kangen gak sih dunia-dunia kayak gitu? Kangen. Ada kangennya, ada enggaknya sih gue. Enggaknya ya gue capek aja hidup di kayak minum-minuman gitu malam, capek banget gak sih? Kalau lu tiap hari kayak gitu tuh badan tuh bener-bener ringkih banget. Sekarang aja gue ngerasain nih badan gue tuh bener-bener kayak aduh gue jompo banget nih, baru umur gue masih segini. Ya gak sih? Iya, gue juga ngerasain itu sih. Ya
ya makin tua makin pegel-pegel ya Iya. kan. Terus ya udah akhirnya gue stop semuanya. Apa yang memutuskan lo untuk oke udah gue stop nih dari dunia per-SPG-an gitu? Gue waktu itu pernah ini ya bener-bener yang kayak aduh gue udah nangis-nangisan banget nih. Jadi gue pernah ketemu sama kokoh lagi. Dia tuh bisa dibilang tuh dia tuh bener-bener ketua circle-nya dia itulah. Okay. Terus dia tuh bener-bener sampai maksa gue banget. Yang bener-bener sampai gue tuh di rejeng lah, gue nggak boleh pulang. Sampai dia bener-bener sampai teler banget, ngerti nggak? Yang gue tuh sampai bener-bener yang di gue tuh ibarat kayak bantal gulingnya dia, tau nggak? Tapi itu pasti di tempat umum ya, maksudnya itu di restonya dia. Itu tapi itu bukan banyak orang, cuman ya namanya resto dia ya dia ngerasa itu punyanya ya. Jadi lagi kayak mabok ya kan, jadi ya udahlah ya. Jadi ya udahlah. Gue tuh sampai yang bener-bener direjeng tuh direjeng banget. Kayak gue nggak boleh balik. Akhirnya lu tau gak, gue gak balik 2 hari cuma buat nemenin dia doang. Wanjir, 2 hari lo gak balik? 2 hari gue gak balik. Di situ aja? Di situ aja. Lo tidur gimana dong? Ya gue tidur di sofa. Oh my god. Itu makanya gue sampai bener-bener sampai kayak gue udah enggak mau lagi. Gue udah gak mau. Terus akhirnya lo bisa balik tuh gimana? Dia udah mabok. Udah mabuk parah banget. Udah mabuk parah banget sampai teler. Akhirnya gue cabut langsung. Gue langsung bener-bener ninggalin semuanya. Makanya kenapa gue ganti handphone sama ganti nomor. Oh, karena lo mau takut. Udah lah ya, maksud lo mau ngelupain semuanya. Itu gue bener-bener sampai nangis sadadanya sih gue. Nangis ya bener-bener nangis bombay banget yang nangis. Emang gak ada yang nolongin lo saat itu? Karena posisinya di situ gue cuma berdua sama temen gue dan temen gue juga sama. Jadi kita ya udah nangis bombay bersama-sama. Sama nggak balik juga 2 hari. Kayak gue dari situ gue bener-bener gue udah nggak mau lagi, gue udah nge-ex banget kayak hidup dia SPG-SPG-an lah ya. Paling kalau misalkan lu mau nggak jadi SPG, tanya dulu SPG apa gitu. Kalau SPG yang di lapangan kayaknya enggak deh. Kalau SPG yang di kayak di mall, event gitu kan cuma kayak berapa hari itu masih oke. Masih oke gue. Cuman kalau misalkan SPG di lapangan kayaknya enggak banget deh, kayak enggak mau gue. Gue udah bukan masanya juga. Iya. Maksudnya lu udah capek banget anjir. Dari SMA gue SPG-an. Jadi berapa tahun tuh lo jadi SPG waktu itu? 4 tahun ada? Ada dong, lebih malah. Iya 4 tahun dari 2017 SMA gue. Dulu SMA gue cuma Sabtu Minggu doang. Karena dari senior gue nawarin kalau tuh gue ketagihan, akhirnya ya udah gue keterusan deh. Sampai bener-bener gue terjerumus ya ke kolam lubang yang sangat hitam dunia gitu. Hitam ya. Dunia hitam. Ya udah, kira gue stop lah sampai situ. Ada nggak sih, misal lo ini dong kasih pesan-pesan ke teman-teman SPG yang mungkin kan banyak anak-anak baru kan regenerasi ya tuh ya kan, maksudnya yang senior udah akhirnya ada yang udah piara, ada yang nikah, ada yang segala macam, ada yang stop kayak lo udah gitu kan pasti ada anak-anak baru juga nih yang baru-baru join jadi SPG apa segala macam. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman anak-anak SPG? Nggak ada sih, kayak lu nikmatin aja deh. Kalau gue nggak ada pesan-pesan kayak gitu, kayak lu nikmatin aja ya? Sampai lu bener-bener tahu. Karena kan pengalaman, lu tuh hidup itu ya belajar dari pengalaman gak sih? Setuju, tapi kan minimal jangan sampai kita terjerumus dan terjun gitu loh ke dunia hitam itu. Minimal kan ada jadi cerita dari lo kan maksudnya bisa jadi. Apa ya? Gue bingung juga sih kalau ngasih pesan-pesan kayak gitu. Apa ya? Ya lo ambil sendiri aja lah, tadi nggak cerita ini lah ya. Iya lah ya, kutip sendiri aja lah ya. Kalau gitu ya. Maksudnya sebenarnya apapun itu pekerjaannya, ya sebisa mungkin kita kerjanya yang baik ya, yang benar, yang halal. Bukannya berarti SPG nggak halal, nggak, SPG halal. SPG masuk kerjaan yang benar. Cuma ya itu maksudnya jangan sampai kita terjebak di dunia hitam, dunia gelap kayak itu. Maksudnya lo jual rokok sambil jual diri. Iya, sekalian. Boleh-boleh aja gitu. Intinya apapun itu pekerjaanmu, jaga diri baik-baik udah. Ya, jaga diri baik-baik. Dan apapun yang lo lakuin, lo tahu konsekuensinya dan resikonya seperti apa. Jadi apapun itu yang terjadi, apapun itu yang terjadi ya udah lo tahu gitu loh. Resikonya seperti apa. Jadi udah nggak usah kaget-kaget amat.
Ya nggak sih? Iyalah. Ya udah, lu tanggung jawab atas apa yang lo perbuat, atas diri lo sendiri itu aja sih. Bener. Gitu. Lo kedepannya jadi mau gimana? Masih tetap jadi finance? Atau mau cari kokoh lagi? Kayaknya pengen jadi kokoh lagi. Cari bareng. Aduh, kayaknya kokoh-kokoh nggak ada yang mau sama gue. Gitu. Oke, udah. Saya thank you. Udah bincang-bincang di Bincang Ranjang, sudah berbagi pengalaman kamu di sini. So, teman-teman sebelum bawa virtual, ambil baiknya aja ya, yang jelek-jeleknya nggak usah. Jangan lupa share, comment, subscribe. Bincang Ranjang, jangan lupa nonton episode-episode selanjutnya, bakal rilis dan lebih seru lagi. Bye-bye! Bye.